Pemirsa, sampai sekarang belum ketahuan di mana Harun Masiku sebenarnya. Saat ini saya tentu ingin bertanya kepada Pak Wayan, apa yang harusnya dilakukan oleh Harun Masiku sebagai kader dari PDIP langsung, juga? biar waktunya habis. Dimanapun saudara Harun Masiku berada, termasuk keluarganya, saya PDI Perjuangan menghimbau cepat menyerahkan diri, cepat jelaskan masalahnya, cepat bela diri, karena dengan tidak munculnya Harun Masiku, PDI Perjuangan semakin babak belur. Maka makin cepat menyerahkan diri, makin diuntungkan dan diselamatkanlah PDI Perjuangan. PDIP akan memfasilitasi Harun Masiku sekarang juga? terhadap KPK. KPK hendaknya menepati asas-asas yang dimuat dalam pasal 5 Undang-Undang KPK mengenai kepastian hukum. Jangan menggeledah tanpa surat izin. Yang berikutnya, tolong dipikirkan oleh KPK ke depan, bagaimana kita sama-sama menjaga pasal 47 ayat 4 mengenai kasus-kasus yang di bawah 1 miliar itu, apa memang masih perlu KPK yang menangani, padahal undang-undangnya sudah jelas menyatakan seperti itu. Yang terakhir, kita ada perdebatan, tapi saya punya keyakinan bahwa siapapun yang mengundurkan diri otomatis berhenti menurut undang-undang. Itu sudah diatur juga dalam undang-undang KPK. Berhenti diatur dalam pasal 32 ayat 1F. Terima kasih. Baik, kita dapat poinnya. Silakan Pak Abdullah. Yang pertama, musibah seperti ini karena sistem kepercayaan kita yang bermasalah serius. Kos politik yang terbesar di dunia itu di Indonesia. Untuk menjadi kepala desa saja miliar-miliaran, apalagi bupati, wali kota, dan seterusnya. Karena itu maka musibah seperti ini karena sistem kepercayaan politik kita. Yang kedua, eksiden yang terjadi di KPK, penyidik dan penyelidik seperti itu, alasannya bahwa belum ada surat izin dari pengawas, berarti Dewan Pengawas itu menjadi masalah. Sehingga saya menyerukan kepada Presiden untuk mempertimbangkan kembali atau MK untuk melakukan judicial review terhadap undang-undang KPK yang ada sehingga kemudian kembali pada keadaan yang normal. Yang ketiga, saya berharap bahwa saya setuju Pak Wan tadi itu bahwa saudara siapa? Harun Masiku kalau mau berbakti kepada bangsa dan negara, khususnya kepada partainya PDIP, bersihkan nama partai PDIP dengan muncul ke muka dan kemudian mengungkapkan semua pihak-pihak yang terkait, maka terjadi selesai persoalan. Dan Pak Ustadz janji begitu Harun Masiku menyerahkan diri, ikut membersihkan PDIP, Pak Ustadz ya. Baik, waktu kita terbatas. Silakan Pak Andreas. Karena ini teka-teki Harun Masiku, ya sehingga dan itu berkaitan dengan aktor kan. Aktor itu aktor pelaku, apa yang dia lakukan. Saya masih melihat dua sisi tadi gitu. Ya di samping sisi bahwa yang selama konstruksi yang dibangun bahwa dia adalah seorang orang yang menyuap, tapi ada sisi lain bahwa dia bisa juga adalah korban. Korban yang ditipu oleh ya aktor lain yang sekarang sudah tertangkap. Jadi ya kita lihat berimbang lah. Tapi teka-teki ini akan terjawab ya kalau dia muncul. Oke, semua Harun Masiku harus muncul begitu ya kalau Harun Masiku menonton tayangan ini ya. Silakan Bang Donald terakhir. Teka-teki Harun Masiku, dua hal saja. Satu, dia bisa menyembunyikan diri. Dua, atau dia disembunyikan. Repot kan kedua. Ketika dia disembunyikan, Anda yakin yang mana di antara dua itu? Sejumlah liputan investigasi kan menunjukkan di mana dia disembunyikan, tapi saya nggak mau menyebut di mananya kan. Kalau gitu seharusnya mereka lapor. Begitu. Yang melakukan investigasi itu harusnya melapor kalau memang benar mereka tahu. Enggak, sebenarnya Pak Andreas, secara hukum ini bukan delik aduan, bukan perlu laporan. Penyidik lah. Alamat saya sebenarnya ke penegak hukum. Sekarang kalau mereka tahu itu, kenapa mereka tidak kemudian punya ada pasal otoritas untuk 165 mengajari KUHP. Kita terusin dulu, waktu kita terbatas. Giliran terakhir dulu Bang Andreas. Ayo, silakan. Giliran saya closing. Dua hal saja. Dia bisa menyembunyikan atau dia disembunyikan. Siapa yang menyembunyikan? Tentu kepada aktor, orang, individu, organisasi yang punya kepentingan dengan kasus ini. Orang yang punya potensi terjerat proses hukum dan kemudian tidak mau terjerat proses hukum punya kepentingan untuk menyembunyikan itu. Maka benar apa yang disampaikan tadi, untuk menghindari prasangka muncullah. Datanglah kepada penegak hukum, serahkan diri. Keyakinan Anda yang mana di antara itu bersembunyi sendiri atau disembunyikan? Kalau walam bisawaf. Yang pasti bukan makanya cara untuk menghindari itu adalah serahkan diri, sampaikan siapa pihak yang terlibat turut serta. Itu saja, menyuruh melakukan, turut melakukan, atau melakukan, itu saja dalam konteks pidana kita. Jadi, dual plegan, mede plegan, dan
tugas dan aktor-aktor lain yang juga terlibat. Jadi menurut saya cara yang mungkin sekarang adalah serahkan diri. Tidak hanya cukup menyerahkan diri, tapi bongkarlah aktor-aktor yang turut serta di dalam dugaan tindak pidana ini. Oke, kita tunggu saja bersama-sama agar Harun Masiku ini bisa muncul sehingga teka-teki bisa terjawab. Terima kasih Bang Donald, terima kasih Pak Abdullah, terima kasih Pak Agwayan, terima kasih juga Pak Andreas, dan pemirsa demikian kebersamaan kita dalam Dua Sisi kali ini. Saya Tisa Noveni undur diri, selamat malam, sampai jumpa.